sudah kelihatan. Oke, sudah muncul, Mbak. Good. Bisa jalan, Mbak? Apa, Pak? Bisa running programnya? Sebentar, Pak. Oke, coba kita cek dulu ya. Kalau ada salah nggak apa-apa. Oke. Lemot. Masih loading ya? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tunggu aja. Ya. Tapi aduh. Lemot. Masih loading ya. Iya. Ya, sabar aja ya. Nah, akhirnya. Ya Allah. Biasanya gini nggak, Mbak? Iya. Oh, ya. Soalnya lama makanya dari tadi pagi. Ngelihat. Iya. Capek dia. Iya. Oke. Coba tambah datanya, Mbak. Tambah 2 orang. Oke. 1 orang lagi. Oke, sekarang tampilkan, Mbak. Lihat datanya. Oke, bagus. Sekarang cari. Coba cari, Mbak. Oke, 1, 2, 3, atau 4 ya. Oke. Duh, kok maaf, data tidak ada? Ya. Oke, nggak apa-apa. Coba cari lagi. Cari lagi. Sekarang cari yang data yang tidak ada. Name-nya sembarang. Muncul 2 kali tulisannya ya. Iya. Oke. Kira-kira Mbak Afifah tahu nggak salahnya di mana itu? Kok dia muncul 2 kali? Tahu nggak kenapa kira-kira? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Iya. Oke. Oke. Oke, baik. Coba sekarang hapus, Mbak. Tapi ini sudah lumayan, Mbak. Udah lumayan bagus ini ya. Tinggal sedikit merapikan saja. Coba sekarang hapus datanya.
The problem. Ya. List index out of range. Baris ke-39. Coba baris 39, Mbak. Ini. Oh iya. For E in range len data semua mahasiswa. Del. Oh iya, oke. Datanya cuma ada Del data semua. Oke, sekarang nggak bisa lagi ya, udah stop dia. Oke, kira-kira Mbak tahu nggak apa salahnya ini, Mbak? Kira-kira apa ya salahnya ya? Satu, dua, tiga. Apa ya salahnya ya? Apa coba? Nah, oke, udah nggak apa-apa, Mbak. Ini udah cukup bagus. Nah, sekarang coba kita masuk ke kode programnya, Mbak. Nah, itu coba perbaiki ya. Kita coba perbaiki. Nah, teman-teman yang lain silakan disimak ya. Teman-teman yang lain silakan disimak. Pertama, kita masuk ke cari data dulu, Mbak ya. Coba ke cari data. Nah, perhatikan yang lain juga ya. Tadi kenapa setiap nyari data itu pasti muncul maaf data tidak ada ya. Ya kan, tadi kenapa muncul itu ya? Ya. Nah, sekarang lihat. Karena begini. Nah, di baris 46, Mbak Afifah kan pakai for ya, pakai perulangan. Nah, coba sekarang saya tanya dulu ke Mbak Afifah. Proses pencarian data itu alurnya bagaimana, Mbak? Proses pencariannya seperti apa sih dia nyari data itu? Bisa nggak diceritakan prosesnya? Algoritmanya bagaimana? Kan kita punya list nih. Kita punya list data mahasiswa. Kita mau mencari data dalam list itu. Misalkan kita punya 5 data mahasiswa. Dari 5 data ini kita mau mencari satu data yang ada dalam 5 ini. Nah, prosesnya itu bagaimana? Proses pencariannya itu, Mbak. Gimana caranya? Halo, Mbak Afifah? Iya, Pak. Gimana prosesnya? Sekarang gini, Mbak. Sekarang gini, Mbak. Saya kasih analogi ya. Misalkan gini. Saya punya 10 laci, ya. Saya punya 10 laci. Dari laci 1 sampai laci ke-10. Perhatikan ya. Saya punya 10 laci dari laci 1 sampai laci ke-10. Nah, dari 10 laci ini ada satu laci yang saya selipkan uang Rp100.000. Nah, saya minta Mbak Afifah, tolong dari 10 laci ini cari laci mana yang berisi uang Rp100.000. Nah, Mbak Afifah kira-kira nyarinya bagaimana prosesnya? Diurutkan 1, 2, sampai 10. Gimana caranya? Proses mencari gimana? Ada 10 laci nih. Cara nyarinya gimana? Dicari Iya. satu, terus nomor lacinya 1, 2, 3, sampai 10. Nah, dicari satu-satu kan? Ya. Betul nggak? Ya. Nah, dicek satu-satu kan. Laci 1 ada nggak? Oh, nggak ada misalkan. Kalau nggak ada, pindah sebelahnya kan gitu kan. Dicek satu. Sama kayak ini, Mbak.
Ya, fungsi formu itu untuk ngecek satu-satu kan, Mbak? Iya. Untuk ngecek satu-satu. Nah, tapi sayangnya lihat dalam situ ya. Setiap kali kamu ngecek, ya, kamu ada if else-nya. Kalau ada, dia akan tampilkan print ya baris 49. Tapi kalau nggak ada, kamu tulis maaf tidak ada. Jadi setiap kali buka laci nggak ada, kamu tulis tidak ada. Buka lagi laci sebelahnya, nggak ada lagi, kamu tulis lagi gitu. Padahal kan bukan begitu harusnya kan, benar nggak Mbak? Betul nggak Mbak? Iya. Harusnya kan di akhir. Kalau udah dicek semua, ternyata tidak ada, baru bilang data tidak ada. Kan begitu harusnya kan? Iya. Jadi bukan tiap ngecek ditampilkan ya. Oke. Nah, kita nanti coba perbaiki ya. Nanti kita perbaiki Mbak ya. Itu pertama salahnya. Terus tadi kenapa dihapus data ya? Hapus data. Coba ke atas. Apa tuh? Ada yang nyanyi. Kita mute all saja ya. Sorry. Sekarang dihapus data. Nah, hapus data mahasiswa ini apa yang salah kira-kira ya? Oke. Jadi gini Mbak. Seharusnya tadi ya sama kayak dicari sebenarnya ini. Sebenarnya ketika data udah ketemu dan dihapus, Anda berhenti mencari harusnya, break gitu harusnya. Atau gini deh, ini sebenarnya oke untuk yang lain ya perhatikan. Kalau Anda mau mencari data dalam sebuah list, itu sebaiknya tidak usah lagi pakai range sama len. Sebaiknya ya, karena kalau di Python itu tidak perlu seperti itu. Kalau Anda pernah ingat ya, kuliah saya materi perulangan looping, tentang looping itu pernah saya ajarkan cara, ada tuh di slide terakhir tuh, cara membaca data dalam sebuah list. Sebenarnya gampang sih sebenarnya ya. Nanti saya ajarkan nih caranya, nanti Anda perbaiki. Oke deh sementara, oke Mbak Afifah ya, cukup ya. Udah bagus nih, nanti di akhir saya jelaskan ya caranya gimana yang bagus. Oke cukup, makasih Mbak ya. Makasih Pak. Oke, berikutnya saya minta siapa ya? Zaki Mahasid, Mas Zaki. Nah, oke, silakan Mas, di-share kode programnya Mas. Oke, tampil. Kok kecil begini? Oke. Masih kecil ya. Pakai apa lah? HP atau apa Mas? Masih kecil. Oke. Coba dieksekusi programnya. Coba tambah ya. Tambahkan 2 orang, Mas. Oke, good. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2 orang aja. Sudah 2 orang. Nah, oke. Sekarang coba cari. Oke. Sekarang cari lagi tapi data yang tidak ada. NIM sembarang aja. Oke. Belum ada peringatannya ya. Data tidak ada gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang coba hapus data. Oke, good. Ya, sip Mas, bagus. Sekarang cari lagi, hapus lagi, tapi NIM yang tidak ada. Oke, nggak apa-apa, good. Nah, sekarang lihat kodenya Mas, kita periksa kodenya. Yang lain disimak ya, Mas ajak di Zoom bisa nggak Mas? Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba dicari data dulu. Sorry, hapus dulu ya, hapus data. Oke, bisa dijelaskan Mas maksud kode programnya Mas? Oke, nggak apa-apa. Del ya, pakai perintah del ya. Del data semua hapus. Oke, perintah del dapat dari mana Mas? Lihat dari mana? Di web ya. Oke. Sekarang yang cari Mas. Oke, for key dan value. Good, bagus. Oke, paham ya Mas Zaki ya berarti ya? Nah, boleh lihat-lihat tidak masalah, tapi difahami maksudnya apa. Coba baris 44 itu maksudnya apa Mas? Baris 44 dan 45 itu untuk apa? Iya, betul. Oke. Itu dot items. Ya. Kalau nggak pakai dot items bisa nggak Mas? Waalaikumsalam. Dot items untuk mengakses itemnya ya. Ya, oke. Bisa sekali dipahami. Bagus Mas. Oke, nah yang lain bisa perhatikan ya. Ternyata kodenya tidak susah-susah amat gitu ya. Nah, tinggal nanti memberi peringatan tadi, bagaimana cara ngasih peringatan kalau data tidak ada misalnya ya. Nanti saya ajari caranya. Oke, Mas Zaki ada masalah nggak, ada kendala nggak selama pembuatan program ini? Yang lama dicarinya. Oke. Cari itu gini ya, intinya cari itu, kalau kita punya list nih, isinya ada 10 elemen. Nah, cari itu kan prinsipnya gini aja, kayak nyari di laci tadi itu ya, buka satu-satu aja, ya kan? Cek satu-satu, itu cari. Ketika ketemu itu ketika data yang kita akses dengan data yang kita cari itu sama. Nah, itu berarti ketemu dia, ya kan? Baris 43 itu ya. Ya. Oke, baik, good. Tapi udah paham ya Mas ya sekarang ya? Oke. Sip, terima kasih Mas Zaki ya. Bagus sekali. Yuk. Alhamdulillah. Sekarang kita coba Permisi, Pak. Mas. Ya. Saya tadi kurang paham yang bagian key value tadi, Pak. Key value.
Itu untuk ini Mas, untuk menampilkan ya pasangan key dan value dari dictionary. Key-nya apa, value-nya apa loh. Untuk menampilkan pasangan key dan value Mas. Itu kalau di dictionary kayak gitu. Jadi kalau mau menampilkan isi dictionary-nya, for-nya itu sebutkan key-nya sama value-nya. Jadi for key, value. Artinya nanti key-nya akan muncul disertai dengan value-nya gitu loh Mas. Itu kalau menampilkan isi dari dictionary. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Kan kalau dictionary itu kan harus ada key-nya. Ya, Pak. Paham ya? Nanti kita ajarkan, coba kita ajarkan nanti. Ya, Pak. Kalau sama yang for MHS in data semua MHS tuh prinsipnya sama aja, Pak? Sama prinsipnya. Cuma for MHS in data MHS itu list. Nah, beda. Kalau list kan nggak punya key, Mas. Betul nggak? Iya. Kalau dictionary ada key-nya, maka dia tadi for-nya ada dua ya. For key, value. Nah, gitu kalau dictionary. Iya, Pak. Oke Makasih, ya. Pak. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu, boleh? Silakan jika ada pertanyaan. Nih, kalau nggak ada, oke, good ya. Saya coba minta berikutnya Mas Aldi Triwijaya. Mas Aldi. Bisa sharing kodenya Mas Aldi? Mas Aldi, halo? Ya, kemana orangnya? Hilang Mas Aldi. Kemana Mas Aldi ini? Halo Mas Aldi? Halo, halo. Oke, good. Mas Aldi. Oke, boleh di-share kodenya Mas? Bentar, Pak. Iya. Udah, Pak. Masih loading. Oke. Coba dieksekusi, Mas. Lemot. Ya apa-apa, tunggu dulu saja. Oke, coba tambah data mahasiswa Mas, 2 orang.
Ya, sembarang aja nggak apa-apa. Yang lain sambil disimak ya. Oke. Kalau 4,0 gimana nulisnya? Koma kalau di float gimana? Salah, Pak. Salah. Salah. Kayak Tidak titik ya. salah. Pak. Ya, coba. Ya. Satu lagi. Oke, sekarang coba lihat datanya. Lihat. Ya. Oke, sekarang coba cari. Tuh ada NIM tidak ada muncul itu ya. Oke, coba hapus Mas. NIM tidak ada, berhasil terhapus. Yang benar yang mana jadinya? Tidak ada atau terhapus? Anda tahu nggak kenapa kok kata-kata NIM tidak ada ikut muncul? Mas Aldi tahu nggak kenapa kira-kira? Coba Mas Aldi lihat kode programnya Mas Aldi. Lihat kode program pada hapus data MHS. Nah, coba Mas Aldi ceritakan ke saya, ya. Ceritakan itu maksudnya apa aja itu? Maksud baris kodenya itu apa aja maksudnya? Coba jelaskan ke saya. Kan di sini menggunakan perulangan for Ya. di dalam for MAS di dalam range length panjang di dalam data semua MAS. Kemudian jika hapus sama dengan list data semua MAS, MHS itu isinya apa tuh? Nilainya apa MHS itu? MAS isinya integer, Pak. Integer apa? Integer ini dari kata hapus ini, Pak. Dari yang diinputkan tadi, Pak. Bukan. MHS itu datang dari mana? Oh, dari indeks. Dari indeks, Pak. Dari ya, oke, good, oke. Terus ya. Mas, lanjutkan. Terus? Dalam indeks yang apa di dictionary. Dictionary name, oke. Terus? Ya. Kemudian dihapus menggunakan pop di dalam ya, betul. MAS-nya ini, ya. Jika kita dapat cetak berhasil terhapus. Yang ini bingung, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Good. Mas Aldi ini tapi coding sendiri kan? Ya, Pak.
Ya, sambil lihat referensi ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi paham Mas dengan yang tulis? Insya Allah, Pak. Oke, good Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi ya, bagus. Ya. Oke, baik. Sekarang giliran saya. Oke ya, terima kasih ya pada yang sudah sharing kode programnya. Sekarang saya akan share kode program saya seperti apa. Wait, saya buka dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, sebentar. Saya share dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah ya. Oke. Oke. Nah, minggu lalu ya, saya minta Anda membuat program ini ya. Sebentar, ini saya tutup dulu. Ini ya, program untuk mencari, program pendataan ya, pendataan mahasiswa. Nah, di sini kemarin ya, saya mendeklarasikan ada data MHS ini sebagai dictionary ya, kita buat dia sebagai dictionary kosong di sini ya. Nah, apa fungsinya ini nanti? Nah, dictionary data MHS ini nanti kita akan pakai untuk apa namanya? Menyimpan data dari tiap mahasiswa ya. Jadi data dari satu orang mahasiswa itu kita simpan dalam dictionary data mahasiswa. Nah, selanjutnya saya punya list di sini. Listnya namanya data semua MHS. Ini tipenya list ya, lihat ya. Kalau list itu kurungnya kurung siku, kalau dictionary itu kurungnya kurung perawal. Nah, list dengan dictionary itu pada dasarnya fungsinya sama untuk menyimpan data dalam jumlah banyak. Ya, fungsinya sama, menyimpan data dalam jumlah banyak. Ya, beda dengan yang data-data biasa ya, integer, float, string biasa, itu cuma bisa menyimpan data, menyimpan satu nilai ya dalam satu variabel. Kalau ini enggak ya, kalau list, dictionary itu dalam satu variabel, kita bisa menyimpan banyak data. Tapi perbedaannya, kalau list ya, list dengan dictionary itu ada perbedaan ya, meskipun dua-duanya bisa untuk menyimpan banyak data. Nah, perbedaannya di mana? Kalau dictionary ya, itu nyimpennya harus ada key-nya gitu ya, ada kuncinya. Kata kuncinya apa gitu. Sedangkan kalau di list itu tidak perlu kunci ya, tidak perlu kata kunci. Nah, lihat ya di sini perbedaannya. Nah, ini ya. Nah, ini kan dictionary nih, ini dictionary. Dictionary itu ya, dia menyimpan data itu harus disertai kunci atau key-nya. Ini contohnya, ini key-nya. Yang sebelah kiri ini adalah key-nya, yang sebelah kanan adalah value-nya, nilainya. Ya. Jadi kalau Anda mau nyimpan NIM, kasihlah kunci di sini. Kuncinya misalkan namanya NIM. Ya. Kemudian nama, kasih kunci nama. Misalnya ya. Kalau mau menyimpan data barang misalnya ya bisa kasih kunci namanya barang dan seterusnya. Ya itu ya key-nya. Jadi ini dictionary ya. Dictionary, dalam satu dictionary, dalam satu variable dictionary Anda bisa menyimpan banyak data. Ini kan banyak data ini. NIM, nama, IPK gitu ya. Itu banyak data. Kemudian di sini nah yang ini adalah list. Kalau list itu tidak perlu dictionary kalian ya, tinggal simpan aja datanya. Itu list ya. Sama kayak di to do list kemarin ya, to do list itu ya.
Oke, nah kemudian kemarin saya sediakan menu ya, ada 5 menu kemarin di sini. Jadi judulnya ini aplikasi pendataan mahasiswa UTY. Dalamnya tuh ada 5 menu ya, saya kasih kemarin 5 menu. Pertama untuk bisa melihat data mahasiswa, kedua untuk bisa menambah data, ketiga untuk menghapus data, mencari data, dan untuk keluar dari program. Nanti user suruh milih kan, suruh milih menu. Ya, user mau pilih menu yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Di bawah ini kemarin kita sediakan if ya untuk ngecek satu persatu menu yang dipilih. Ya, kita untuk ngecek ya, yang dipilih user itu menu yang mana ya. Apakah menu nomor 1? Apakah yang dipilih itu adalah menu nomor 2? Apakah menu nomor 3, 4, atau 5? Atau menu yang lain dia pilih. Kalau user milih menu nomor yang lain di luar 1 sampai 5, nanti kita kasih tahu ke user bahwa menu yang dipilih tidak tersedia gitu ya. Jadi kalau menunya cuma 1 sampai 5, ternyata user masukkan 7. Ya 7 kan nggak ada di menu gitu kan. Kita tampilkan ini, menu yang dipilih tidak tersedia. Nah, sekarang lihat di sini ya. Kalau milih menu 1, dia akan ke subprogram tampil data MHS, dia akan ke sini. Nah, dia akan menampilkan data mahasiswa di sini. Nah, ini ya. Di sini saya cek nih di sini kan if jika len itu adalah panjang ya. Jika panjang dari data semua MHS, artinya kalau data semua MHS itu kan list. List itu punya panjang. Panjang itu artinya banyaknya elemen dia gitu ya. Kalau misalkan list itu punya 10 elemen di dalamnya berarti panjangnya 10 gitu ya. Nah, di sini kita cek kalau list ini panjangnya itu 0 ya, gini caranya if len jika panjang dari data semua MHS itu sama dengan 0, maka kita kasih tahu ke user bahwa data mahasiswa itu masih kosong. Nah, else itu artinya selain tadi ya. Kalau misalkan ini tidak terpenuhi, artinya data semua MHS-nya itu tidak kosong, dia akan ke sini. Nah, dia akan ngeprint. Apa yang di-print? Coba Anda ngerti nggak maksudnya ini apa? Nih, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Garisnya 64 kali. Ya? Garisnya 64 kali. Ya, good. Bagus, Mbak. Ya. Jadi dia akan ngeprint tanda garis ini, strip ini, sebanyak 64 kali, ya kan? Jadi Anda enak nih kalau pakai Python. Anda nggak perlu nulis kayak gini nih. Jadi Anda nggak perlu nulis kayak gini nih, misalnya ya. Sorry. Anda nggak perlu gini nulisnya. Nggak perlu nulis manual gini. Nggak perlu. Pakai dihitung lagi kan? Nggak perlu ya. Kalau di Python enak, tinggal gini aja. Simbolnya apa yang mau di-print, sebanyak berapa kali? Tulis kali 64 gitu. Nah, kemudian lihat di sini ya. Kemarin saya pakai simbol tab ya, kalau nggak salah ya. Ingat ya. Nih, saya pakai ini kemarin untuk memisahkan ya. Ya. Nah, ternyata setelah saya belajar lagi, ada cara yang lebih praktis dan lebih bagus, lebih rapi. Apa caranya, Pak? Nih, pakai ljust. Jadi kalau Anda pengen nampilkan nim, nah belakangnya tambahin fungsi .ljust dalam kurung 5. 5 itu artinya nim ini kita kasih space sebanyak 5 karakter. Jadi space-nya itu 5 karakter atau 5 angka, bisa 5 huruf gitu ya, 5 karakter. Nah, nanti ketika dia mencetak nim itu akan ljust itu singkatan dari left ya. Left justify, kiri, rata kiri. Maka nanti nim itu akan ditampilkan rata kiri gitu. Space-nya 5, artinya bisa menampung maksimal 5 digit. Kemudian nama mahasiswa. Di sini saya kasih ljust-nya 20. Artinya nama mahasiswa itu maksimal bisa nyimpen 20 karakter. Space-nya 20 karakter. Jadi kalau nama Anda misalkan Ahmad Sofyan, nah itu masih ketampung ya. Karena 20 karakter batasnya. Tapi kalau nama Anda Susilo Bambang Yudhoyono, itu mungkin nggak cocok. Karena batas karakternya cuma 20. Nah, Anda pakai cara ini nanti nih untuk meratakan ini ya, tampilannya supaya rapi.
Ya, dilihat ya nanti. Gendernya saya kasih L-jas-nya 8. Jadi ada L-jas, L itu left, rata kiri. Ada juga R-jas, R-jas itu right, rata kanan. Ada center, center rata tengah. Jadi kalau Anda punya space 8, nah nanti hurufnya atau kata-katanya akan diletakkan di tengah-tengah dari 8 itu. Ini L-jas 20 dan seterusnya. Coba ya, kalau saya tampilkan kayak gini nanti hasilnya. Jauh lebih rapi ya. Apa ini? Nah, ini kayak gini nih. Saya tambah data ya. 1, 2, 3 misalnya. Muhammad Fahri misalnya. Gender laki-laki. Informatika 3,7 misalnya. Pilih lagi 2. NIM-nya misalkan 321. Namanya Abdul Somad misalnya. Laki-laki. Akuntansi misalnya. IPK-nya 4,0. Nah, lihat. Jatuhnya lebih rapi dia. Nih ya. Jadi kalaupun namanya panjang begini, jadi kalau namanya panjang, kalau Anda pakai tab kemarin, nanti ini geser ini ya, L-nya geser ke sini, jauh dia nanti. Tapi kalau pakai L-jas, enggak. Ya, rapi dia. Tabelnya rapi. Dia rapi, itu ya, itu ilustrasi kayak gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Oke. Nah, itu untuk tampil data ya. Nah, kemudian, sekarang kita lihat pada bagian hapus data. Nih, kita lihat ya. Aslinya tuh begini aslinya ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, gini nih. Oke. Ini juga saya hapus dulu. Nah, biar nggak bingung deh. Hapus beneran ya, biar nggak bingung. Oke, perhatikan. Nah, kalau mau menghapus data, ya, kalau mau menghapus data itu gimana? Kalau data dalam list itu ada yang mau Anda hapus. Misalkan gini. Ini kan list nih. Saya punya list. List A. Listnya isinya ada angka. Terus. Nah, saya punya list kayak gini. Misalkan dalam list ini saya mau menghapus angka 7. Ya, dalam list ini saya mau menghapus angka 7. Maka prosedurnya seperti ini, alurnya begini ya. Anda harus cek satu persatu isi list ini. Cek satu persatu, seperti Anda tadi saya ilustrasikan mengecek isi laci. Cek satu persatu isi listnya kan. Dicek ini. Nah, dicek elemen pertama listnya. Angkanya 4 ternyata. 4 ini ternyata tidak sama dengan yang mau saya hapus. Yang mau saya hapus tadi angka berapa? 7. 7 ya. Ketika dicek elemen pertama, oh bukan 7, berarti bukan ini yang dihapus. Dia akan pindah ke sini. Nah, itu prosedur pencariannya. Dicek lagi elemen yang kedua. Ini bukan yang mau dihapus. Oh bukan, ini 1, bukan 7. Oh bukan, pindah lagi. Elemen ketiga dicek. Ini bukan yang mau dihapus. Oh bukan, yang mau dihapus itu 7, bukan 5. Pindah lagi dia. Ketika sampai di angka ke elemen yang keempat, dia cek, wah ini sama nih, 7. Sama dengan yang mau dihapus. Nah, kalau udah sama ketemu, berarti langsung dihapus. Gitu logikanya ya. Jadi ilustrasinya begitu, dicari satu-satu, kalau ketemu hapus. Nah, kalau udah dihapus gimana? Apakah masih mencari lagi setelah itu? Enggak, pada kasus ini tidak perlu. Jadi berhenti aja di sini. Nah, sekarang lihat ya. Nah, di sini. Nah, di sini lihat. Ini saya punya ini Mas, D ya. Saya punya variabel ketemu. Nah, variabel ketemu ini untuk apa? Variabel ketemu ini saya jadikan sebagai penanda.
penanda apakah data itu ada atau tidak. Jadi variabel ketemu di sini saya menggunakan sebagai penanda. Di awal isinya saya isi dengan 0, ya. Nilainya saya isi dengan 0, artinya dianggap belum ketemu. Dianggap belum ketemu. Nah, lihat di sini ya. Nah, saya masuk ke sini for MHS in data semua MHS. Nah, perhatikan, lihat ya. Kalau Anda ingin membaca data dalam sebuah list, tadi saya lihat banyak yang pakai begini kan, for MHS in range gitu kan, len. Nah, benar nggak? Tadi banyak begini kan? Ya, benar nggak? Nah, banyak begini. Ini betul nggak, Pak? Betul juga. Boleh juga begini, bisa. Ya. Jadi pakai cara begini juga bisa, ya. Range, nanti range dari panjangnya ini. Bisa. Ya, bisa seperti ini, boleh. Boleh. Cuma nanti di sini MHS-nya itu isinya adalah indeks ya. Indeks dari nomor ini. Panjang ini ya. Kalau di sini panjangnya 9, berarti nanti MHS ini indeksnya dari 0 sampai 8. Nah, tapi ternyata karena Anda pakai Python, ada cara lebih praktis. Gimana? Begini caranya. Langsung gini aja. For MHS in data semua MHS. Nah, nanti MHS ini dia bukan mencacah indeksnya, tapi MHS di sini yang ini ya, dia akan mencacah langsung elemen isi listnya. Ya, dia akan isi listnya gitu. Jadi isi tiap list itu akan dibaca oleh MHS gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda pakai Python ingin membaca isi list, ya, Anda pakai cara lebih cepat dengan cara seperti ini. For MHS in data semua MHS. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, saya punya list A, buat begini bisa for angka in list angka, nah, list A, bisa kayak gini. Jadi nanti setiap kali Anda misalkan Anda print angka misalnya, nah, nanti yang tampil di layar itu adalah begini nanti. Yang tampil 4, 1, 5, 2. Nah, jadi for angka in list A. Nanti angka ini dia akan mewakili elemen dari ini, elemen dari list ini. Ketika dia baca elemen pertama, maka angkanya akan berisi 4 gitu. Ketika dia baca elemen kedua, dia akan berisi 1. Ya, next dia baca dari 5 dan seterusnya gitu. Tapi kalau Anda pakai cara begini in range len, nah, len list dari A, kalau di print angkanya, kira-kira yang muncul di layar apa, Dek? Panjangnya. Apa yang muncul? Angka berapa yang muncul? 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih, kalau kode ini, misalkan potongan kode ini saya eksekusi, yang muncul di layar apa kira-kira? 4. 4. Gitu. Berarti Anda belum paham konsep perulangan. Apa yang muncul? Nih, ini perulangan nih. Angka ini akan mencacah ya. Ini kan range dari panjang ini. Setiap perulangan di print angkanya. Apa yang muncul di layar? 1459 bukan, Pak? Ya? 1459. Coba cek lagi baik-baik. Yang di print adalah angkanya. .4159, Pak. No. 0123, Pak. 0123, betul Mas. Itu yang muncul. Paham nggak yang lain? Paham. Kenapa yang muncul 0123? Karena yang pertama dari 0. Nah, lihat ya, lihat.
Ini kan for angka in range len list A. Len dari list A berapa, Mas? 4. 4. Berarti kan ini kan sama aja 4 kan sebenarnya kan? Ya enggak? Ya. 4 itu kan berarti 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Nah, berarti kalau Anda loopingnya begini, berarti for angka itu ya, berarti in range 4, berarti angka itu akan angkanya itu nilainya dari 0, 1, 2, 3 ya, dalam rentang 4 ini. Ingat looping yang awal ya. For angka in range, untuk angka dalam jangkauan 4 gitu kan. Nah, berarti dia dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini yang muncul. Jadi angka itu isinya apa? Angka itu isinya adalah indeks nilai. Indeks nilai dari 0 sampai 4 minus 1. Ya, sampai 4 minus 1. Teknik looping dasar. Masih ingat nggak kalian? Beda kalau yang saya print begini, print list A. Nah, ya, print list A angka. Apa yang muncul di layar? Apa yang muncul di layar kalau kayak gini? Kalau begini apa yang muncul? 4159. 4159, betul. Nah, kenapa begitu? Karena yang dipanggil adalah list A pada elemen ke angka. Ya, ketika angkanya masih 0, dia akan panggil list A elemen ke 0. Muncullah 4. Dia looping lagi. Angka tadi dari 0 berubah jadi 1. Muncullah angka 1. Kemudian naik ke atas lagi, list angka tadi, ini kan angka tadi nih. Tadi kan angka nih, berubah jadi 2. Muncullah 5, 9 terakhir. Gitu. Anda paham nggak konsep looping itu? Ya, itu looping. Nah, kalau di Python, ya ini saya hapus lagi ya. Nah, kalau di Python, kalau Anda ingin mencacah, ingin membaca elemen dari list, Anda bisa pakai cara gini aja. For MHS, in data semua MHS. Nah, Anda bisa begini nanti. List A. For angka, in list A. Jadi manggil nanti gini aja, langsung angkanya saja. List A-nya nggak disebut lagi, gitu ceritanya. Ini kalau di print, nih lihat. Kalau di print, kode ini nih yang saya blok ini, kalau di print, yang muncul di layar apa? Nggak tahu. Yang muncul adalah 4159. Kenapa, Pak? Karena angka di sini akan mewakili tiap-tiap elemen yang ada di list A. Ya, dia akan baca elemen per elemen. Tiap elemen itu akan dimasukkan dalam angka ini. Dia baca elemen pertama, nah berarti angkanya berisi 4, tampilkan 4. Dia baca elemen yang kedua, ini dibaca, disimpan dalam angka, tampilkan. Gitu loh. Jadi kalau dengan cara seperti ini, ya, dia akan langsung membaca elemen listnya itu. Paham nggak kalian, Dik? Paham nggak ya kira-kira? Halo? Lumayan, Pak. Lumayan. Paham, Pak. Jadi bacanya untuk setiap angka dalam list A gitu loh bahasanya gitu. For angka in list A. Jadi angkanya itu mewakili elemen masing-masing dari list itu, Mas. Ya. Jadi kalau di print yang muncul bukan 0, 1, 2, 3 lagi tapi langsung angkanya itu yang muncul. 4, 1, 5, 9. Gitu ceritanya. Ya. Ilustrasinya kayak gitu.
Nah, nanti baca lagi deh. Nanti Anda coba deh kode programnya ya. Oke. Nah di sini for untuk setiap MHS yang ada di dalam data semua MHS. Nah, itu maksud bacanya gitu, ya. Untuk setiap mahasiswa yang ada dalam data semua MHS. Ya. Nah, nanti MHS ini akan merujuk ke tiap elemen itu tadi. Dia akan baca MHS pertama, MHS kedua, MHS ketiga, dan seterusnya. Nah, lihat di sini ya. Tadi ketemu ini saya pakai sebagai penanda. Untuk apa, Pak? Nanti saya jelaskan. Masuk ke dalam, kita cek. Ya kan? Anda kan pakai looping untuk ngecek tadi kan? Untuk mencari yang data mau dihapuskan, Anda pakai looping. Nah, for MHS, in data semua MHS, kita masuk ke dalam. Nah, setiap kita looping, kita cek. If, jika, nah, MHS NIM ini apa? MHS ini elemen dari data semua MHS. Ini kan list. Nih, ini list kan? List data semua MHS ini isinya apa? Isinya dictionary. Betul tidak? Ya? Betul enggak? Iya. Betul ya, isinya kan dictionary. Maka nanti otomatis MHS ini juga berisi dictionary. Maka di sini kita cek. If MHS yang lagi kita baca ini, dicek NIM-nya. NIM-nya sama nggak dengan NIM yang dicari? NIM ini apa? NIM ini nih. Yang kita, parameter yang kita cari. Nih, NIM. Oke. Ya. Jadi dicek, apakah NIM yang dicari sama dengan NIM mahasiswa yang lagi kita baca ini? Nah, kalau sama, berarti kan ketemu gitu loh. Ya kan? Kayak angka tadi, ya. Sama kayak angka tadi, ya. Dari angka 7 tadi dicek satu-satu. Kalau sama berarti ketemu. Kalau nggak sama pindah ke angka berikutnya. Ya. Nah, kalau ketemu gimana? Kalau ketemu, nah kita update ketemunya. Tadi ketemunya 0. Tandanya bahwa dia belum ketemu. Sekarang kalau sudah dapat angka NIM yang dicari, ketemunya kita update menjadi 1, ketemu sama dengan 1. Nah, kalau udah ketemu diapakan? Dihapus saja. Hapus. Nah, ngapus itu bisa pakai pop, bisa pakai remove. Ya, bisa pakai pop atau remove, atau tadi temannya juga ada yang pakai del. Ada yang pakai del tadi bisa juga. Kalau Anda pakai remove, caranya begini. Anda panggil listnya, ya, data semua MHS, ya kan? Kenapa list yang dipanggil? Ya kan, karena kita mau menghapus data dari dalam list, gitu kan? Kita panggil listnya, kemudian panggil fungsi remove di data semua MHS dot remove. Artinya kita mau meremove, ya, mau meremove data dari dalam list data semua MHS. Ya. Nah, kemudian dalam sini tuliskan MHS ini tadi, elemen MHS ini tadi. Tuliskan ini. Nah, tuliskan. Jadi data yang mau dihapus itu apa? Tuliskan di sini. Ya, nah, itu caranya. Ini kalau pakai remove, ya. Ini kalau pakai remove. Kalau Anda pakai del tadi gimana? Kalau Anda pakai del tadi, kayaknya gini caranya ya. Del, saya belum pernah pakai del juga. Nah, mungkin tadi begini mungkin caranya ya. Del, hapus data semua MHS, ya, pada elemen yang MHS ini. Pada data MHS. Itu ceritanya. Bisa pakai del ini, bisa juga pakai yang ini tadi. Pakai remove. Gitu. Nah, kemudian tadi saya bilang, kalau udah ketemu dan Anda sudah hapus datanya, di break, stop. Sudah, nggak usah nyari lagi gitu loh. Ya, udah ketemu kok datanya hapus, nggak usah cari lagi. Nah, ada fungsi break di sini. Break ini untuk apa? Untuk menghentikan perulangan. Jadi for-nya ini akan berhenti mencari. Ya, for-nya itu akan berhenti mencari. Oke, next, lihat. Nah, di sini
Nah, inilah ini fungsi dari variabel ketemu ini. Jadi ketemunya saya pakai di bawah sini. Nah, lihat ya. Kalau NIM yang mau dicari itu tidak ada dalam list, kita kan harus kasih tahu ke user bahwa data yang dicari tidak ada. Nah, supaya kita bisa menampilkan ini ya, supaya kita bisa memberitahu user bahwa data yang dicari itu tidak ada. Nah, inilah fungsi dari variabel ketemu itu. Nah, di sini kita cek nih. Jika variabel ketemu tadi itu nilainya masih 0, berarti kan kalau nilainya 0 itu kan dia berarti tidak pernah masuk ke sini kan? Betul nggak? Benar nggak, Dik? Ya, kalau misalkan dia tidak pernah, kalau if-nya ini kan tidak pernah terpenuhi, berarti kan dia tidak pernah masuk dalam sini kan? Ya kan? Berarti dia belum pernah mengubah nilai ketemu jadi 1. Ya kan? Nah, berarti kita anggap ini. Jadi kalau nilai ketemunya itu masih 0 dari awal sampai habis list itu masih 0, nah kita kasih tahu berarti data yang dicari itu nggak ketemu. Gitu. Jadi variabel ketemu di sini fungsinya tadi sebagai penanda. Kalau dia bernilai 0 berarti data itu nggak ada. Kalau dia bernilai 1 berarti dia udah pernah masuk ke sini. Nah, kalau udah pernah masuk ke sini apa, Pak? Berarti dia tuh udah pernah menemukan NIM yang dicari, gitu ceritanya. Selesailah untuk ini. Nah, aku nggak tahu Anda paham apa enggak ya? Pak, saya penandanya pakai true sama false itu, Pak. Oh bisa Mas. Bisa juga Mas. Boleh, betul, bisa. Bisa Mas. Nah, saya takutnya, awalnya saya pakai true atau false, saya takutnya Anda nggak paham. Saya ganti 0 dan 1. Coba kalau Anda membaca data saya ini bisa paham nggak kalian maksud kode program ini? Saya kira cukup simpel kode ini. Coba ada yang mau tanya nggak? Silakan. Pak, Iya. mau lihat yang contoh pakai pop, Pak. Pakai pop, oke. Tunggu ya Mas ya, wait ya, tunggu dulu ya. Saya nyari teman Anda yang mau tanya dulu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, yang lain ada yang mau tanya nggak kira-kira? Tapi yang dihapus itu yang apa ya? Apanya Mas? Tadi kan kodenya ada yang dihapus. Kode yang, oh itu lain Mas, itu untuk pakai pop nanti Mas. Oh, ya. Yang saya hapus tadi itu yang tidak kita pakai di sini. Nanti kalau Anda mau pakai fungsi pop, jadi gini kan, mau menghapus data itu kan ada 2 fungsinya. Bisa pakai pop, bisa pakai remove. Nah, kalau pakai remove, nah kita cuma butuh kode kayak gini aja. Tapi kalau mau pakai pop, nanti perlu ditambah data baru, variabel baru nanti. Yang saya hapus tadi yang nggak kepake di sini. Ada lagi mau tanya? Ya ada. Nah, sekarang jadi gini ya, kalau Anda pakai remove, yang Anda masukkan di dalam kurung ini adalah elemen datanya ya, elemen data yang mau dihapus apa? Objeknya. Nah, sekarang kalau saya pakai pop, ya. Kalau Anda pakai pop, pop itu mengharuskan dalam kurung ini adalah indeks elemen yang mau dihapus. Elemen keberapa yang mau dihapus? Nah, Anda harus bilang itu. Kalau pakai remove enggak. Kalau pakai remove itu Anda bilang aja data apa yang mau dihapus, bukan data yang mana, bukan data yang keberapa gitu, bukan. Tapi datanya apa yang mau dihapus gitu loh kalau remove. Kalau Anda pakai pop, nah Anda harus sertakan nomor urut data yang mau dihapus itu yang mana. Nah, ya. Makanya kalau Anda pakai pop tadi, saya pakai variabel baru, indeks hapus namanya. Nah, indeks hapus ini untuk mencari ada di elemen keberapakah NIM atau data yang mau saya hapus ini. Indeks hapus. Nah, di awal dia kita set 0. Nah, lihat ya. Nah, indeks hapus itu ya gampangnya gimana ya?
Atau gini aja deh, kalau mau pakai pop, kita nggak usah pakai ini nggak apa-apa, gini aja. Kalau Anda mau pakai pop, nah mungkin for-nya bisa Anda ganti. Nah, kalau mau pakai pop bisa nih Anda pakai yang model tadi, range, len. Nah, ini bisa pakai nih. Ini aja nih yang gampang. Ya. Jadi kalau Anda mau pakai pop, Anda bisa pakai style yang tadi nih. For MHS in range, len, data semua MHS. Sehingga nanti MHS di sini dia bukan ini ya, bukan isinya bukan lagi dictionary nanti, tapi integer. Nah, biar nggak bingung saya ganti aja nih index. Nah, index saya ganti. Index saja saya ganti. Nah, lihat. Nih, for index. Nah, nanti if-nya diganti juga. Berarti if-nya gini, data semua MHS pada indeks ke IDX. Nah, pakai style kalian tadi bisa. Jadi nanti ngeceknya begini, if data semua MHS pada indeks ini, IDX ini, kemudian pada kunci name, nah, dicek apakah sama dengan name yang dicari. Kalau sama, berarti diupdate, ketemunya 1, baru di pop, data semua MHS.pop. Kita pop. Ya, di pop ini kita sebutkan indeks data yang mau dihapus itu pada indeks nomor berapa, pada elemen list yang nomor berapa. Nah, gitu. Udah, kayak gini caranya. Gitu Mas Abdurrahman. Gimana Mas? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana kira-kira? Saya nggak tahu nih, lain nggak ada jawaban, nggak ada komentar. Ya. Pak, Gimana Mas? lumayan rumit. Sebetulnya tidak rumit Mas sebetulnya. Logikanya tuh gimana ya? Susah juga nggak ada papan tulis ini. Kayak tadi Mas. Ini ya. Tadi kan saya punya list. Anda bayangkan nih, saya punya list tadi Mas. Listnya begini isinya. Nih. Saya mau hapus angka berapa? Saya mau hapus angka 1 misalnya. Saya mau hapus angka 1. Nah, lihat nih caranya. Prosedurnya begini nih. Ya. Kalau saya punya list isinya 25186, ya, saya mau hapus angka 1. Otomatis supaya saya bisa hapus angka 1, saya itu harus cek satu persatu isi list ini, Mas. Setiap kali ngecek, nih ya, dilihat nih. Setiap kali saya baca elemennya, saya harus baca satu persatu elemennya, Mas. Saya baca nih, elemen pertama nilainya 2. Sama nggak dengan yang mau saya hapus? Gitu loh, dicek. Jadi fungsi if ini, Mas, fungsi if di sini itu untuk ngecek. Apakah setiap kali kita membaca data, itu sama nggak data itu dengan yang mau kita hapus? Gitu loh, Mas. Kamu kebayang nggak, Mas Raffi, siapa tadi namanya? Iya, Pak. Gitu ya. Nah, ternyata pas kita baca angka 2, oh bukan ini yang mau saya hapus. Nah, dia akan pindah ke angka sebelahnya, ke sini. Nah, itulah guna for. Guna for itu untuk pindah-pindah itu, Mas. Untuk perulangan pindah-pindah itu. Itulah guna for di situ. Fungsinya for tuh di situ kayak gitu. Ya, dibaca lagi angka kedua. Ini bukan yang mau dihapus. Oh, bukan. Yang mau saya hapus itu angka 1. Nah, nggak cocok lagi, dia pindah lagi. Analogi kayak gitu. Ketika ketemu, oh ini angka 1, ini yang mau saya hapus nih. Nah, dia akan stop di situ. Dia hapus satunya. Hapus satunya. Udah, setelah angka 1 dihapus, sudah stop. Nggak usah cari lagi gitu loh. Stop aja. Selesai. Nah, jadi for di sini, ya. Tadi saya pakainya yang gampang tadi ya. Kita pakai remove aja yang gampang ya. Pakai remove aja yang gampang. Ya Allah, susah banget hapusnya. Oke. Saya pakai remove aja yang gampang. Nih. Nih. Jadi fungsinya for di sini, ya lihat ya. Fungsinya for di sini untuk mencacah, Mas. Untuk nih lihat ya. Nah,
Fungsinya for di sini untuk mencacah. Nah, mungkin Anda listnya kurang paham betul ya. Tapi kalau sebenarnya Anda kalau sudah kemarin ngerjakan to-do list dari saya, itu harusnya bisa. Ya, kalau misalkan Anda kemarin udah ngerjakan to-do list dari saya, itu harusnya bisa, itu harusnya. Kalau di kelas praktikumnya diajarin nggak kayak gini? Halo? Ada. Diajarin, Mbak. Diajarin. Sama nggak caranya? Pakai del. Ya? Bukan, untuk mencari data, diajarin nggak? Nyari sendiri. Nyari sendiri, serius. Masa nggak diajarin? Nah, caranya kayak gini jadi ya. Jadi kalau kita pakai for MHS, sama kayak gini modelnya Mas. Ya. For angka in list A. Nah, jadi kalau Anda pakai cara begini, for angka in list A, jadi dia itu akan baca satu persatu isi angkanya, isi listnya tuh Mas. Dia baca elemen pertama, angka 2. Maka otomatis nanti si variabel angka ini isinya adalah 2, nilainya 2. Kalau kita print di sini, print angka, otomatis dia akan ngeprint isi angkanya gitu loh. Nah, setelah di print dia balik ke atas lagi, dia baca angka kedua gitu loh. Dia baca angka kedua, otomatis nanti angkanya 5. Sehingga si angka ini akan berisi 5 juga. Kebayang nggak kalian? Ya. Ya adalah. Ya, Pak. Saya anggap Anda paham adalah ya. Nah, ini modelnya. Nanti ini saya share, sudah saya share di grup kayaknya. Silakan Anda bisa baca, Anda bisa ya kalau Anda bingung nih, kode ini nih yang saya buat ini. Nih, hapusnya di anunya. Nah, kalau masih bingung dengan list dan for, nih silakan coba dulu kode program saya ini. Nih, kamu lihat nih kodenya nih. Nah, nih. Yang saya blok nih kamu coba bikin nanti, jalankan. Kalau nggak jalankan nggak tahu biasanya. Nih, coba ya semuanya yang tidak paham dengan perulangan list ini, kode yang saya blok ini coba Anda kerjakan. Anda buat aja. Dibuat biar paham. Jalankan supaya tahu, oh begini maksud Pak Fahri gitu ceritanya. Ya. Jadi gunanya for itu untuk baca satu persatu ya. Gunanya for itu untuk baca satu persatu elemen dari dalam list itu. Nah, setiap kali baca kita bisa ngecek di sini. Makanya ada ini kan, nah dicek. Jadi setiap kali kita membaca data bisa dicek mau diapakan data itu. Oke, sudah ya. Ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan tidak? Oke, itulah ya gimana ya saya bilangnya. Makanya kalau UTS jangan suka plagiat, ya. Kalau plagiat itu kamu nggak bisa ngoding nanti, ya. Kalau plagiat itu kamu nggak bisa coding. Mungkin nilai dapat, iya, mungkin nilai dapat, tapi nggak bisa coding itu sama aja percuma, ya. Nah, sia-sia. Ya, oke, saya minta tolong nanti ini kode program silakan Anda. Nanti sudah saya share ya di grup WA tuh. Sudah ada, bisa Anda cek, Anda pelajari. Nah, khususon ya, khususon kode yang tadi ini bisa Anda coba sendiri nih, supaya tahu fungsinya tuh gimana sih. Ya. Baik, itu dari saya. Karena udah jam 5, mungkin nggak ada yang bertanya saya kira. Kalaupun masih malu-malu tanya, silakan ya, ramaikan lagi grup WA-nya. Grup WA-nya sepi sekarang, ya. Silakan kalau mau tanya boleh di situ. Baik, saya kira itu saja dari saya, ya. Meskipun hari ini saya tidak kasih kuis ataupun tugas apapun, tapi ya silakan Anda belajar. Pekan depan insya Allah target itu pekan depan ada. Saya mau ngajak Anda belajar bikin game. Game sederhana saja, ya. Yang melibatkan nanti ada list-nya, ya. Ada perulangannya dan seterusnya.
Oke. Itu ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya. Mungkin ada yang kurang berkenan di kalian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.